Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Setiawan dari kelas 11 Keperawatan 2 dari SMK Kesehatan Riksa Indria, ingin melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang nanti saya presentasikan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya akan mempresentasikan mengenai materi anatomi dari kulit kita. Definisi kulit. Kulit merupakan salah satu organ terbesar pada tubuh manusia yang meliputi hampir seluruh permukaan tubuh. Jika dibentangkan, kulit tubuh orang dewasa memiliki luas sekitar 2 meter persegi sampai bisa menutupi sebuah pintu atau sebesar sebuah selimut berukuran sedang. Bersama dengan rambut, kuku, kelenjar tubuh, dan saraf, struktur kulit manusia membentuk sistem integumen, yakni sebuah sistem yang nantinya membungkus dan melindungi bagian dalam tubuh. Tetapi tidak seperti selimut pada umumnya. Sistem organ ini memiliki fungsi sebagai proteksi. Kulit memiliki lapisan yang berfungsi sebagai pelindung tubuh dari bagian lapisan kulit terdalam sampai bahkan terluar. Dia melindungi dirinya dari berbagai macam ancaman yang kita dapatkan dari lingkungan. Misalnya, panasnya radiasi matahari, melindungi diri dari kuman berbahaya, atau benda asing seperti polusi. Yang kedua adalah fungsi regulasi. Kulit juga bisa merespon naik atau turunnya suhu tubuh. Dia punya pendingin dan pemanas otomatis. Yang ketiga adalah fungsi persepsi. Ini karena epidermis, dermis, dan hipodermis mengandung struktur saraf sensorik khusus yang mendeteksi sentuhan, suhu, dan nyeri. Yang terakhir adalah pembentuk pigmen. Kita punya yang namanya sel pembentuk pigmen atau yang disebut dengan melanosit. Melanosit inilah yang nanti memproduksi pigmen melanin yang bertugas memberi warna kulit pada kita. Dari yang hitam, coklat, bahkan sampai yang putih. Terlepas dari semua itu, pada dasarnya kulit kita terdiri dari dua lapisan utama, yaitu lapisan epidermis dan lapisan dermis. Lapisan epidermis. Definisi dari lapisan epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh manusia. Ia juga selalu mengalami yang namanya regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Terus kenapa ya kok sel-sel kulitnya bisa mati? Karena di lapisan epidermis itu dia nggak memiliki pembuluh darah, sehingga nggak ada pasokan oksigen dan nutrisi. Proses regenerasi ini sama seperti ular yang berganti kulit. Hanya saja kulit manusia itu jauh lebih besar. By the way ya teman-teman, sebagian besar debu di rumahmu adalah sel kulit mati. Selanjutnya adalah fungsi dari epidermis. Epidermis yang mengalami regenerasi ini juga mempunyai fungsi loh. Yang pertama, memberikan warna pada kulit. Ini karena melanosit yang terletak pada stratum basalis di bagian epidermis. Makanya ia memiliki fungsi untuk memberikan warna. Yang kedua adalah pelindung tubuh dari patogen atau mikroba berbahaya, yaitu melalui bagian dari sistem imun yang ada di kulit kita. Yang ketiga adalah melindungi tubuh dari stres oksidan akibat dari paparan sinar ultraviolet maupun bahan-bahan kimia lainnya. Karena tubuh itu mempunyai melanosit yang diibaratkan sebagai payung alami, tak hanya berperan terhadap warna kulit. Misalnya nih, pada saat mataharinya terlalu terik, melanin itu akan bereaksi mengubah pigmen warna kulit kita menjadi lebih gelap, sehingga kita terlindung dari efek radiasi yang berbahaya. Sebaliknya, pada saat sinar mataharinya cuma sedikit, melanin akan memberikan pigmen warna kulit jauh lebih cerah. Dampaknya, kulit jadi lebih maksimal menyerap sinar matahari yang nantinya akan diubah menjadi provitamin D. Yang terakhir adalah memberikan ketahanan mekanis pada tubuh, yaitu membatasi kehilangan air dari tubuh, mengurangi penyerapan bahan kimia dari lingkungan, dan mencegah infeksi mikroba yang dapat membahayakan kesehatan tubuh. Selanjutnya adalah sel-sel pada bagian epidermis yang terdiri dari 4 sel epidermis. Yang pertama ada keratinosit. Keratinosit merupakan komponen utama yang terdapat pada semua lapisan. Saking begitu
pentingnya dia sampai terdapat di semua lapisan. Kenapa? Karena sel keratinosit ini memiliki tugas besar, yaitu menghasilkan protein keratin. Protein inilah yang terus tumbuh menggantikan sel-sel kulit mati dan terkelupas. Yang kedua adalah sel Langerhans yang berfungsi sebagai imunitas, yaitu untuk memberikan peringatan imun tubuh kita saat kulit kita diserang oleh kuman ataupun virus atau faktor-faktor eksternal yang dapat menyebabkan peradangan kulit. Yang ketiga adalah melanosit. Melanosit ini berfungsi untuk menghasilkan yang namanya pigmen melanin yang berfungsi untuk memberikan warna tubuh. Yang terakhir adalah sel Merkel, yaitu berfungsi untuk mekanoreseptor, yaitu lapisan paling bawah dari epidermis yang fungsinya sebagai reseptor sensorik atau penerima rangsang. Selanjutnya adalah lapisan epidermis. Aku mulai dari lapisan atau stratum basal atau lapisan germinativum. Stratum basal atau lapisan germinativum merupakan lapisan yang terdalam di epidermis yang nanti banyak ditemuin sel-sel membelah diri dan membentuk sel kulit baru. Sel kulit baru inilah yang berguna untuk menggantikan lapisan korneum yang telah rusak. Nah, stratum basal ini terdiri dari sel-sel keratinosit basal batang yang dianggap sebagai sel induk epidermis. Beberapa jenis sel bisa kita temukan di stratum ini, antara lain adalah sel melanosit, yaitu sel yang menghasilkan pigmen, sel Langerhans, yaitu sel kekebalan tubuh, dan sel Merkel, yaitu sentuhan terhadap reseptor. Selanjutnya adalah stratum spinosum. Stratum spinosum merupakan bagian epidermis yang berperan dalam menciptakan keratinosit yang baru terbentuk. Fungsinya buat apa? Buat memperkuat protein. Stratum spinosum ini terdiri atas sel berbentuk kubus yang banyak dan poligonal dengan inti berada di tengah. Lapisan ini juga banyak ditemuin pada area yang banyak bersentuhan atau menahan beban, yang pastinya bukan beban hidup ya teman-teman, dan tekanan seperti tumit dan pangkal telapak kaki. Makanya fungsi dari lapisan stratum spinosum adalah menahan gesekan serta tekanan dari luar sehingga harus tebal. Kemudian selanjutnya adalah stratum granulosum. Merupakan lapisan yang tersusun atas keratinosit yang berimigrasi dari lapisan spinosum. Nanti dia bakal nganterin tuh ke stratum lucidum. Fungsinya yaitu untuk membentuk sel-sel pelindung kulit. Di keratinosit yang terdapat di stratum granulosum ini mengandung yang namanya keratohyalin, yaitu yang berfungsi untuk mengikat filamen keratin. Setelah dari stratum spinosum lalu ke stratum granulosum, lanjut lagi kita ke stratum yang namanya lucidum. Lapisan ini bersifat transulen atau sawar, hanya terlihat pada telapak tangan dan telapak kaki. Nah, disinilah nih proses di mana sel-sel epidermis menjadi dewasa. Mereka bergerak ke atas melalui lapisan epidermis dan secara bertahap kehilangan tubuh sel sehingga menyisakan keratin yang keras atau yang disebut dengan stratum corneum pada lapisan luar dari kulit. Fungsi dari stratum lucidum adalah meredam gesekan antara lapisan epidermis. Setelah dari lapisan lucidum, kita ke lapisan yang namanya stratum corneum. Ini merupakan lapisan teratas dan menutupi semua lapisan epidermis. Stratum corneum ini juga disebut sebagai lapisan kulit mati yang dapat terkelupas dan digantikan oleh sel-sel kulit yang baru. Lapisan ini paling tebal, yaitu berada di telapak kaki, dan yang paling tipis itu berada di area wajah, seperti pelupuk mata, dahi, dan pipi. Berfungsi untuk menghalangi serta melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari infeksi, dehidrasi, stres mekanik, maupun paparan bahan kimia. Mari kita masuk ke dalam lapisan dermis. Definisi dari lapisan dermis. Lapisan dermis adalah lapisan yang terletak di bawah epidermis yang sebagian besar terdiri dari sejenis protein yang disebut dengan kolagen. Nah, berkat kolagen inilah
kulit menjadi lebih elastis. Lapisan ini juga merupakan lapisan yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah, saraf, kelenjar keringat, pembuluh darah, kelenjar minyak, folikel rambut, hingga saluran limfe. Fungsi dari lapisan epidermis. Yang pertama adalah merasakan sakit dan sentuhan. Pada lapisan epidermis ini, yaitu terdapat ujung-ujung saraf dengan reseptor yang berfungsi untuk mengirim sinyal kepada otak untuk merasakan sensasi sentuhan, sakit, gatal, panas, dingin, dan lain-lain. Nih, misalnya nih, kok kulit kamu kalau misalkan gelitikin diri sendiri gak geli? Kenapa? Karena otak itu udah tahu dia mau menggelitikan di bagian yang mana, terus dituju juga, terus dia juga tahu kekuatan dan intensitasnya. Saat kita menyadarinya, hal ini otak akan menurunkan sensitivitasnya. Namun kalau orang lain yang melakukan, kalau orang lain menggelitikan kita, terus otak itu akan melakukan kepekaan sehingga tubuh segera merespon dan melawan. Yang kedua adalah memproduksi keringat. Keringat itu dibutuhkan untuk menurunkan suhu tubuh dan minyak agar kulit tetap terasa lembab dan lembut. Yang ketiga adalah menumbuhkan rambut. Folikel rambut yang berada di lapisan kulit dermis berfungsi untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kepala kulit, wajah, dan seluruh tubuh. Yang keempat yaitu mengalirkan darah yang menutrisi kulit. Selain mengalirkan nutrisi dan oksigen, pembuluh darah di lapisan dermis juga membantu mengatur suhu tubuh. Yang terakhir adalah melawan infeksi. Pembuluh limfatik di lapisan kulit dermis adalah bagian penting sistem imunitas tubuh untuk menghalangi terjadinya infeksi. Sama seperti epidermis, dermis juga memiliki sel, yaitu yang pertama adalah sel fibroblast. Sel fibroblast ini merupakan sel-sel di dalam lapisan dermis kulit yang bertanggung jawab untuk menghasilkan jaringan ikat dan memungkinkan kulit pulih dari cedera. Kemudian yang kedua adalah makrofag. Dermis juga mempunyai sistem kekebalan tubuh yang disebut dengan makrofag. Selain ini dibuat di sumsum tulang, sehingga saat alarm bahaya berbunyi, makrofaglah yang akan melawan mikroba jahat. Yang ketiga adalah adiposit, merupakan jaringan ikat yang terdiri dari sel lemak atau sel adiposa, berfungsi sebagai tempat penyimpanan lemak. Selanjutnya adalah lapisan pada dermis. Yang pertama adalah lapisan retikular. Lapisan ini terdiri dari jaringan ikat padat tidak teratur. Kenapa begitu? Karena dia menerima namanya dari padatnya konsentrasi serat kolagen, elastis, dan retikular yang menenun sepanjang itu. Dalam lapisan ini terdapat akar rambut, sebasea, kelenjar keringat, reseptor kuku, dan pembuluh darah. Wilayah retikular terletak di bawah daerah papilar dan biasanya lebih tebal. Nah, kalian tahu tinta tato? Yang suka tato, yang tato permanen, nah itu terdapat di dermis. Dan juga tanda peragangan dari kehamilan juga terletak di dermis. Kemudian yang kedua adalah lapisan papilar, yaitu lapisan yang berbatasan dengan epidermis yang mencakup sel fibrosa yang mengandung kolagen, yang berfungsi memberikan sifat kekuatan dan elastisitas. Hipodermis. Oh iya, kalau kamu lihat pada gambar di atas atau sebelum-sebelumnya, itu terdapat lapisan hipodermis kan di bawah lapisan dermis. Sebenarnya lapisan dermis itu bukan merupakan bagian dari kulit, namun merupakan kumpulan jaringan ikat longgar dan elastin yang mengandung banyak sel limfosit penghasil lemak. Namun teman-teman jangan khawatir, lemak yang terdapat dalam lapisan ini tidak sama dengan lemak visceral yang jahat akibat gaya hidup yang buruk. Lapisan lemak dalam lapisan subkutan atau hipodermis ini akan selalu berada di bawah kulit. Jumlahnya pun bisa bervariasi pada setiap individu, tergantung dari komposisi lemak dalam tubuh. Fungsinya yaitu untuk membantu penyangga tubuh bagian dalam terhadap adanya benturan, memberikan bentuk pada tubuh, sebagai lumbung atau penyedia cadangan makanan, dan membantu mempertahankan suhu tubuh. Hipodermis juga memiliki unsur utama. Yang pertama ada jaringan lemak atau lapisan lemak.
Jaringan atau lapisan lemak memiliki ketebalan dan kedalaman yang bervariasi. Lapisan paling tipis berada di daerah kelopak mata, sedangkan lapisan yang paling tebal berada di daerah pantat. Yang kedua adalah jaringan ikat bawah kulit. Jaringan ikat bawah kulit yang berfungsi untuk menyangga tubuh bagian dalam dari adanya benturan, membentuk kontur tubuh, dan sebagai cadangan makanan. Yang ketiga adalah fibroblast. Fibroblast itu bertanggung jawab untuk menghasilkan kolagen yang nantinya disalurkan ke lapisan dermis untuk memperkuat kulit. Yang terakhir adalah pembuluh darah dan limfa. Pembuluh darah dan limfa itu merupakan saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Kulit juga memiliki kelenjar. Kelenjar inilah memiliki peran penting dalam keseimbangan tubuh, meliputi kelenjar keringat atau sudoriferus. Berdasarkan struktur dan lokasinya, kelenjar keringat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kelenjar keringat apokrin, yaitu kelenjar spesialis yang terdapat pada ketiak, areola payudara, dan regio anegenital. Misalnya, pada areola mamae, kelenjar keringat ini termodifikasi dan mengalami spesialis untuk produksi susu. Yang kedua adalah kelenjar keringat ekrin. Kelenjar ini tidak berhubungan dengan folikel rambut dan penyebaran yang meluas ke seluruh tubuh, terutama pada telapak tangan, telapak kaki, dan dahi. Sekresi dari kelenjar ekrin ini mengandung air yang membantu pendinginan evaporatif tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh. Yang terakhir adalah kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea adalah kelenjar holokrin, yaitu sel sekretotik yang menghilang saat sebum disekresikan. Kelenjar sebasea ini terdapat pada rambut, area genital, bibir, puting susu, areola payudara. Kelenjar ini mengeluarkan sebum atau campuran lemak, zat lilin, minyak, dan pecahan sel yang berfungsi sebagai emollients atau pelembut kulit yang merupakan barir atau sawar terhadap evaporasi. Fungsi dari kelenjar sebasea yaitu mengontrol minyak ke dalam ruang antara folikel rambut dan batang rambut yang melumasi rambut sehingga menjadi halus, lentur, dan lunak. Dapat disimpulkan bahwa sistem kulit kita tersebar di seluruh tubuh kita dan memiliki fungsi sebagai pengatur suhu, bisa menerima rangsangan, kemudian bisa memberikan warna kulit pada tubuh kita karena mengandung pigmen melanin yang berasal dari melanosit dan memiliki 2 lapisan utama yaitu lapisan epidermis dan dermis, dan memiliki jaringan yaitu berupa jaringan keringat ekrin, apokrin, dan sebasea. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.